Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa muallimina wa murabbi rukhina khususan muallifi hadzal kitab. Syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu ayyana mal insan ala wajhi min ghairi udrin. Larangan tidur tengkurap kecuali ada uzur. Hadis ke 4718. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyamu keparing ridha sinten Allah Gusti Allah anhu ing Abi Hurairah. Kala ngendikan Abi Hurairah, marra was liwat sinten annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rajulin kelawan wong lanang. Muntajiin hale teturunan ala batni ing atase wetenge ateges mengkurep. Faghamazahu mongko ngobah-ngobah sinten Kanjeng Nabi ing faghamazahu mongko ngobah-ngobah hu ing rajul birijlihi kelawan samparane Kanjeng Rasul. Faqala mongko ngendikan Kanjeng Rasul, inna hadhihi dij'ah. Saat temene ikilah turon la yuhibbuha iku ora nyenengi ha ing turon sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam sahih Ibnu Hibban. Nah, ini hadis diterangkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Berkata Abi Hurairah, pernah suatu ketika Nabi ini melewati seorang laki-laki yang sedang tidur tengkurap, mengkurup. Jadi tidur mengkurup, tengkurap. Kemudian dibangunkan Nabi, dihoyak-hoyak kakinya. Dihoyak-hoyak itu digoyang-goyang. Tangi. Gitu. Cung, tangi cung. Nang, tangi nang. Gus, tangi Gus. Le, tangi le. Ya gitu ya. Tangi Kang. Kemudian Nabi berkomentar berkata, inna hadhi jid'ah la yuhibbuhallah. Sesungguhnya tidur semacam ini adalah tidur yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disenangi oleh Allah. Jadi tidur mengkurup kui biasanya turune wong nesu gitu loh. Tidurnya orang sakit hati, orang kecewa, orang kangen, orang galau, orang yang kudu gitu biasanya mengkurup itu. Maka itu tidur yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban sahih menurut Ibnu Hibban. Nah, kemudian waqad takallama al-Bukhari fi hadzal hadis, dan Imam Bukhari juga pernah berkomentar dalam hadis ini gitu. Nah, ini artinya apa? Islam itu memang agama aturan, syariat itu aturan. Ma huwa syariah, syariah itu
Mahwal Islam, al-Islam itu asy-syariah minallah, aturan dari Allah. Maka orang Islam itu apapun diatur, carane turu sing bener diatur, waktune turu sing bener juga diatur, cara makan yang benar, waktu makan, berapa kunyah, semua diatur. Bahkan cara meludah pun diatur dalam Islam itu. Maka ketika Rabiul Awal, ya orang pada memperingati hari kelahiran Rasul, jangan ngomong yang ngalor ngidul. Udah berceritalah tentang kemuliaan Rasul, akhlak Rasul, apa yang dilakukan Rasul, sejarahkan agar orang terinspirasi, termotivasi tentang kehebatan oleh Rasul Muhammad SAW. Karena ketika kita membahas Rasulullah ini tidak ada habisnya. Uswah yang paling baik adalah Rasul Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka terkadang kita sayangkan di momentum, di peringatan Maulidur Rasul, ini ceritanya ngalor ngidul, koyok-koyok kurang tokoh, koyok-koyok Nabi ki ya sedikitnya atau minimnya literasi mungkin. Sehingga tidak begitu banyak bisa mengkisahkan Rasul, menceritakan Rasul, agar orang termotivasi, mensuri tauladani apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Contoh tentang tidur Nabi, kalau Al-Quran berbicara tentang waja'alna naumakum subata, kujadikan tidur malam adalah obat, istirahat itu obat. Nah maka tidur, waktu tidur yang paling balik adalah malam. Malam itu apa? Terhitung setelah Isya itu malam. Itu tidur yang paling baik, berkualitas, menyehatkan. Karena obat yang paling ampuh adalah istirahat. Dengan punya kualitas tidur yang baik di waktu yang tepat, itu akan menjadi obat melebihi segala obat. Dan itu konsep Quran ya. Maka Nabi melarang beberapa waktu untuk tidur seperti setelah subuh, naumul ba'da subhi yurithul faqra. Tidur setelah subuh itu menyebabkan fakir. Nah, maka hindari tidur setelah subuh. Ya bar subuh ya nggo wiridan, nggo maca Quran, rasa-rasa yang ngrungokke radio pas FM ya ngaji ya. Ya wegah teng masjid, teng majelis taklim, ya udah panteng terus di 101 gitu kan. Ngaji tok radione ya esok awan sore ngaji. Ya itu kan kena. Nah, jadi tidur pagi dilarang. Dilarangnya bukan sampai haram tapi makruh. Karena punya dampak tidak baik atas kebaikan. Orang tua dulu melarang, justru esok ndak rezekimu digondol pitik gitu kan. Itu apa itu diksi itu tepat walaupun mungkin orang-orang tua dulu ndak tahu hadisnya tapi cocok selaras dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Kemudian tidur setelah asar itu dilarang. Naumul ba'dal asri yurithul marad, tidur setelah asar menyebabkan sakit. Ada beberapa penelitian ya, di antara penyebab sakit stroke itu karena punya kebiasaan tidur sore. Itu ilmiah loh itu. Nah, tidur setelah maghrib juga dilarang. Naumul ba'dal maghribi yurithu qaswatal qalbi, tidur setelah maghrib itu menyebabkan kerasnya hati, dablek, tambeng. Nah itu dilarang. Tidur yang sunnah qabla dzuhri, sebelum zuhur, namanya qailulah. Jadi ista'inullah bisolatil lail bil qailulah, as-solatal lail bil qailulah. Kamu minta tolonglah kepada Allah agar bisa sholat malam dengan qailulah. Qailulah ada tidur sebentar sebelum duhur. Dan awak dewe ya langsung bablas sampai ngasar ya. Nah itu, ini diatur ya. Kemudian tidur yang paling bagus itu posisinya seperti apa? Miring, nengen. Idza awai ila firasikum gitu kan. Falyatawaddo falyabda an yaminik ya.
Jika kamu akan naik ke peraduan tempat tidur, berwudulah, kemudian tidurlah mulai dari miring nengen. Nah, gitu kan. Miring nengen. Ada terusannya itu. Fal yaqra ikhlasu mi'ata marrah, dan bacalah surat Ikhlas 100 kali. Idza kana yaumal qiyamah yunadil munadi, ketika ada hari kiamat ada panggilan undangan saking ngersaning pangeran ya Allah Subhanahu wa taala, udkhulu al jannata an yaminik bi aminin, masuklah kalian semua orang yang memulai tidur dengan berwudu, miring nengen, membaca surat Ikhlas 100 kali, masuklah ke surga dalam keadaan damai sejahtera dari jalur kanan. Nah, itu kan hebat, Masya Allah. Tiada tokoh yang sehebat Rasulullah, sehingga apapun cara diatur dan ditiru pengikutnya, umatnya. Tidur diatur, miring nengen. Nah, ternyata menurut ahli kesehatan tidur miring nengen itu juga menyehatkan. Karena posisi lambung itu di bawah. Sehingga nyaman itu. Membaca loh, ada membacanya juga ya, membaca surat Ikhlas 100 kali. Kalau kita kan enggak baca surat Ikhlas, baca HP. Mau tidur ya miring nengen tapi mau HP, nyekrol TikTok, WA-an, Facebookan, Messengeran, YouTubean dan sebagainya. Jadi bukan membaca surat Ikhlas 100 kali tapi membaca TikTok 1000 kali. Nah, ini bedanya. Nah, diatur ya. Kemudian tidur tengkurap dilarang. Ini tidur yang tidak disenangi Allah. Kenapa? Pasti tidak nyaman karena posisi lambung tertindih badan. Itu sesek, menjadikan peredaran darah tidak lancar, ada gangguan pencernaan nanti. Nah, tapi biasanya tadi itu tidurnya wong emosi gitu loh. Tidurnya orang bermasalah dalam jiwanya. Nah, hadis ini tentang tidur tengkurap itu dalam riwayatnya An Ya'ish bin Tukhfah bin Qais al-Ghifari itu meriwayatkan, jadi dikisahkan, ini karena katanya panjang, coba saya maknai sebentar. Jadi Nabi ki wa qala kana abi min ashabil suffah. Karena ono sapa abi bapak ingsun tu min ashabis suffah, setengah saking sahabat-sahabat suffah. Jadi Ya'is ini, Ya'is bin Tukhfah bin Qais al-Ghifari, ini punya bapak. Bapaknya ini termasuk ashabis suffah. Suffah itu istilah dulu gini. Jadi ashab itu jamak. Jadi beberapa di antara, termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang levelnya di suffah. Jadi bukan sahabat sing kelas VVIP atau VIP itu ya. Tapi di suffah itu emperan masjid. Jadi ketika Islam sudah kemana-mana, itu orang-orang berbondong-bondong mendekat pada Rasul Muhammad SAW, yang jauh sampai pada menginap di masjidnya Nabi, di emperan-emperan Nabi, yang dari luar kota, luar negara, karena mendengarkan ajaran Islam, kemuliaan Rasul Muhammad SAW, kepengen belajar kepada Nabi Muhammad SAW, dan menyaksikan langsung dan bisa sholat jamaah 5 waktu bersama Nabi. Mereka tinggalkan negaranya, keluarganya, kesibukannya untuk selalu bersama Nabi, sehingga walau harus tidur di emperan-emperan masjid. Nah, kelompok ini disebut dengan ashabus suffah. Sehingga kehidupannya sangat terbatas. Nah, model semacam ini ditiru oleh umat Islam sekarang, namanya nyantri. Maka salah ketika ada seorang ahli sejarah yang
mengisahkan pesantren adalah terinspirasi oleh model-model orang Hindu atau orang Buddha yang mendidik santrinya, muridnya. Enggak, Nabi sudah menyontohkan. Dulu orang-orang lain daerah, lain negara yang ingin belajar nginep. Walau harus tidur di emperan masjid agar bisa belajar setiap saat, setiap waktu, melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan bersama Rasul Muhammad SAW walau dalam keterbatasan. Sehingga bajunya yaitu itu saja, makanya seadanya. Maka hal ini kemudian menginspirasi kaum Islam saat ini dengan istilah sufi, sufah, soft, lembut. Orang-orang yang ingin melembutkan hatinya, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan keduniawiaan. Nah, namanya kaum sufi. Dulu terinspirasi dari ashabus suffah ya ini. Nah, kemudian faqala Rasulullah, kemudian Nabi ini berkata kepada bapaknya Ya'is ini, intaliqu bina ila baiti Aisyah. Nabi berkata, kemudian faqala Rasulullah, Nabi berkata, intaliqu bina ila baiti Aisyah. Kamu budal kono mangkato menyango. Bina ila baitin Aisyah. Bina kelawan kita ila baitil Aisyah maring daleme Nyai Aisyah. Jadi didawi kira-kira cung kono sampean berangkat to. Mangkat to teng daleme Nyai Aisyah kono untuk saya ya. Gitu. Fantolakona, maka sahabat ini kemudian berangkatlah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, fantoliku bina, kamu berangkatlah, kalian berangkat denganku ke rumahnya Aisyah. Nah, kemudian berangkatlah sahabat ini, sahabat Sufa bersama Nabi. Kemudian faqala menghentikan Kanjeng Nabi, ya Aisyah, ad'imina. Wah Aisyah, aku mbok jenengan kei daran, kei madang. Nah, Kanjeng Nabi nyuwun dahar kali Aisyah. Karena ini berdua kan, ini dengan bersama sahabat ini. Berarti beberapa sahabat bersama Rasulullah ke rumah Aisyah nyuwun daharan, nyuwun madang. Faja'at semongko datang sinten Aisyah bijashishah kelawan jasishah. Jasishah ini makanan ya. Makanan napa niki isme makanan lah, panganan jasishah gitu ya. Fa'akalna monggo madang kita. Akhirnya dimakan bersama-sama Nabi dan sahabat-sahabat Sufah tadi. Sumaqala, kemudian ngendikan Kanjeng Rasul, ya Aisyah ad'imina. Wahai Aisyah, nyuwun madang. Faja'at bi Aisyah. Lajeng Nyai Aisyah ini datang bi Aisyah, betul Aisyah niku do'amin tamrin wal laban, makanan yang terbuat dari kurma dan susu. Kemudian jadi membawa Aisyah mithlu qata'in fa'akal, kemudian dimakanlah, didahar oleh Nabi dan para sahabat. Maqala ya Aisyah isqina. Wahai Aisyah nyuwun unjuk kayak ngombe gitu. Faja'at, kemudian bi usamin laban, kemudian Aisyah datang membawa ya semangkok susu. Fasyaribna, maka kami pun meminumnya. Faja'at bi qudahin saghirin fasyaribna, kemudian Aisyah membawa mangkok kecil. Ya, kemudian kami meminumnya. Tsumaqala, lajeng napa niku ngendikan Kanjeng Rasul, in syi'tum bitum wa in syi'tum in tolaktum ilal masjid. Kemudian Nabi mengatakan, nek Kang sampeyan wis do mangan, wis do ngombe, tak jalukno mangan karo Nyai Aisyah. Ki nek sampeyan kersa
Nek sampean kondur-kondur, nek sampean arep nang masjid ya kono budal nang masjid. Qala terus ngendikan napa niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf niki faqala menghentikan sapa Ya'is tadi, sahabat tadi, fabayina ana muntajiun minas sahar ala batni. Terus akhirnya kami pun tidur ke masjid karena mungkin kekenyangan orang-orang ini kan sudah dikasih makan, minum, kemudian tidur. Sahabat ini berjalan tidur mengkurup. Ijaa rajulun yukhariquni bi rijli. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang kaki kami digoyang-goyang. Oh, ternyata faqala inna hadhihi dij'ah yabghaduhallahu azza wa jalla. Tidur semacam ini tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Nah, hampir sama dengan hadis sebelumnya, cuma ada rangkaian cerita. Itu ya. Nah, kalau tidur tengkurap itu tidur yang tidak disenangi Allah dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara medis, secara kesehatan ini sangat mengganggu pencernakan. Kalau tidurnya tidak enak nanti peredaran darah pun terganggu sehingga bangun tidur awak pegel kabeh. Itu alasannya kenapa Nabi itu melarang tidur mengkurap. Dan hadis selanjutnya, wa an Abi Iyad bin Rajul min ashabin Nabi. Dan kacerita saking Abi Iyad an rajul saking lelaki wong lanang min ashabin Nabi, saking pirang-pirang sahabat Nabi. Anda Nabi ya, saat ini Kanjeng Nabi, nah harus larang Kanjeng Nabi, ayyajlisa ing yen to lungguh sapa ar-rajul wong lanang baina dhokhi ing dalam antarane panasan wadhilli lan iyup-iyupan. Faqala menghentikan Kanjeng Nabi, majalisus syaitan iku nggon lungguhing setan, rawahu Ahmad. Nah, tadi tentang tidur. Tidur waktunya yang baik, model tidur yang baik. Sekarang kalau lagi santai, lagi nongkrong, lagi duduk-duduk, Islam juga punya aturan. Ini hadisnya terangkan dari Abi Iyad, dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnad yang jayyid, kuat. Nabi ini melarang seseorang duduk di antara panas dan teduh. Jadi tempat sing kira-kira kepanasan sengenge iku aja dilungguhi. Nah, mesti rak penak atau pangas, menjadikan gosong nanti. Ya, wadzillan nggone yup-yupan sing nanti menjadi cepat panas gitu. Dan dikomentari itu majlisus syaitan niku nggone setan kuwi, nggon lungguhe setan aja nduk mbok nggoni. Dadi antara nggon panasan, nggon ademan. Nah, itu nggone setan. Nah, jadi Islam punya aturan. Nabi punya syariat. Dan ya kalau tidak kita cermati, tidak kita gali, mungkin karena kedangkalan ilmu dan analisis pikiran atau otak kita, terkadang Nabi ini terlalu banyak larangan, KPKP dilarang, enggak rasional begitu ya, enggak rasional, wah enggak logik, ngono mosok dilarang, nggon nyup wademan kan ya winu toh, gitu. Ini yang dilarang itu yang baina dhokhi wadzil, bukan yang zil, bukan singgon rindang begitu, tapi antara panas dan rindang. Baina antara, dadi nggon yo panas, yo adem gitu. Itu dilarang, itu nggone setan kuwi, senengane setan anget-anget. Termasuk orang dulu bilang kan dengan bahasa Jawa aja lungguh nanggone
ngarep lawang nduk ndak ketanmu balik, begitu kan? Jangan duduk di depan pintu, ndak rezekimu angel gitu ya. Orang dulu berkata begitu. Ojo mangan ngadeg gitu ya. Gak ilok gitu. Banyak larangan-larangan yang hanya bahasanya gak ilok. Tapi sesungguhnya banyak loh dalam hadis mereferensikan dan asalnya itu ya dari larangan Rasul Muhammad SAW. Seperti kenapa orang itu dilarang makan di depan pintu. Karena pintu itu kan jalan toh, jalan. Makan di jalan nggak boleh karena di jalan itu ada setan lewat. Ada malaikat. Malaikat itu bisa menembus batas, tembok, dimensi waktu, termasuk setan. Tapi mereka punya adab loh, kalau masuk juga lewat pintu, jangan dikira kemudian berobos tembok gitu. Maka pintu itu tempat perlintasan, maka jalan itu dilarang untuk sholat, nggak boleh. Untuk makan nggak boleh. Itu larangan Nabi. Jadi orang tua dulu berbicara railok itu sebetulnya bersumber dari larangan Rasul Muhammad SAW. Larang sekarang kan aneh, atau masjid nggak turu kalau sholat di jalanan, ya, seperti orang-orang demo itu. Kadang malah sholat Jumat barang di jalan itu, ngeri itu. Tanpa aturan pelaksanaannya dengan pertimbangan syariah. Nah, karena jalan itu fasilitas umum. Jangan mentang-mentang sholat kemudian menguasai jalan. Nah, jangan mentang-mentang pengajian menguasai jalan. Jangan, harus izin itu. Izin ya harus keridaan kalau izin. Kalau jalan desa ya izinin yang petinggi. Kalau jalan kabupaten ya yang Kapolresta ya Pati ya. Dan seterusnya, karena tidak boleh demi ibadah kita tapi mengorbankan, menyengsarakan, mengganggu orang lain. Ya, jadi harus hati-hati itu. Nah, maka bahasanya ora ilok gitu aja. Nah, itu ada larangan, jangan dikira. Nah, tidur makan jomangan ngadeg kok jaran begitu kan. Nabi melarang loh itu. Nabi Sayyidina Ali pernah dilok gitu. Makan minum itu makruhnya tanjih, kecuali minum di depan Ka'bah. Itu ada kesunatan berdiri. Selain minum zam-zam di depan Ka'bah itu makan minum sunahnya duduk. Itu kan dilarang, cuma ngadeg lah nduk kayak jaran gitu ya. Nah, orang-orang yang katanya modern sekarang kalau bikin konsep apa itu resepsi, wah nanti konsepnya apa? Standing party. Wis makan minum ngadeg begitu karo ngobrol kan. Kayak di hotel-hotel gitu loh. Ini jauh dari sunnah itu. Bertentangan dengan sunnah dan dilarang oleh Rasul Muhammad SAW. Makan ya tidak, ya duduk, bahkan duduk yang paling baik ya selesaian. Maka perhatikan konsep-konsep masyarakat kita Jawa ya, kalau kita menghubungkan dengan ilmu sosiologi gitu ya. Kenapa kalau bancaan Maulidur Rasul, hormat Rasul basa wong biyen itu membikin ambengan ya. Kemudian nanti dikepyak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Itu ya apa menteladani Rasul, karena Nabi dulu kalau madang nek dahar karo para sahabat itu kroyokan, lesehan. Madange muluk, bukan pakai cendok gitu. Maka kemudian konsep itu dibikin dalam ritual masyarakat atau dalam acara-acara selamatan itu nganggo ambengan terus dimadang bareng puluhan. Jenenge selamatan atau bancaan. Konsepnya konsep sunnah. Mboten dipiringi ya wis bareng-bareng gitu, karena Nabi itu pernah mengatakan ketika makan sendiri-sendiri cukup 3 orang maka satukan maka akan menjadi cukup menjadi 4 orang, 5 orang. Ketika makan sendiri-sendiri cukup 5 orang satukan nanti akan cukup untuk 7 orang, 8 orang. Itu ada hadisnya. Oh berarti makan netapsi atau di daun atau nenggone apa bersama-sama, kayak tradisi santri itu kan begitu di pesantren. Santri kok nganggo piringan ya bareng-bareng. Makanya duduk ya di lantai, kemudian dipului nggak pakai sendok,
kemudian dikepyak bareng-bareng. Itu konsep makan sunnah dan itu ada diterapkan masyarakat kita. Ketika yang namanya bancaan selamatan atau apa namanya begitu, gitu loh. Hebat loh orang-orang tua dulu gitu, menerapkan pola-pola sunnah dalam keseharian. Dan semua itu dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, dan kita baca hadisnya lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fil fai ay fi riwayatin fi syamsi fa qala sa'anhu dhil fasara ba'dhuhu fi syamsi wa ba'dhu fi dhil falyaqum. Kira-kira begini, ketika kalian berada dalam panas terik matahari, kemudian matahari itu menyusut, kemudian dari kerindangan, dari ademan, maka separuh menjadi panas dan separuh menjadi adem, rindang, maka falyakum, berdiri. Nah, riwayat Abu Daud hampir sama, cuma ini sifatnya informasi. Ketika kamu sedang duduk-duduk kok di tempat sing maune adem berubah menjadi panas atau panas ke adem, pindah. Nah gitu, ngadeg ngaleh iku majalisus syaiton. Dan kemudian dalam hadis lain, naha Rasulullah ayyajlisa ar-rajulu baina dzil wasyamsi. Nabi itu melarang seseorang duduk di antara tempat teduh dan tempat panas. Karena tetap buat nyaman ya, dalam segi kenyamanan tidak nyaman. Karena lungguh ya patus sing adem, sing mboten geser panas. Gitu. Kemudian lanjutnya wa an Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisin fayuqalatul qiblah rawahu at-Tabrani. Sesungguhnya setiap sesuatu ada terminalnya, ada sentralnya, ada jenderalnya, ada sayyidnya. Dan sayyidnya, sentralnya tempat duduk adalah menghadap kiblat. Nah ini. Jadi kalau duduk yang paling bagus menghadap mana? Kiblat. Nah, itu diatur dalam Islam. Jadi arah kiblat itu arah yang paling baik. Hadis selanjutnya wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah akramul majalis mastuqbila bil qiblah. Muliakanlah kalian sembah tempat duduk itu sesuatu yang menghadap kiblat. Nah, jadi memuliakan tempat duduk itu usahakan menghadap kiblat. Ini arah yang paling baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadis saya tambah satu lagi. Hadisnya riwayat itu terangkan dari Abi Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in syarafan wa inna asraful majalis mastuqbila bihil qiblah. Sesungguhnya segala sesuatu ada kemuliaan dan sesungguhnya kemuliaan tempat-tempat duduk adalah yang menghadap arah kiblat. Masya Allah. Riwayat At-Tabrani. Ada satu kisah dua santri, sepodo pintere begitu. Kemudian yang satu ini kalau duduk selalu menghadap kiblat. Nek maknane kitab ngadep kiblat, kalau nembe diskusi ngadep kiblat, jago ngadep kiblat. Yang satu wis tak memperhitungkan arah itu. Suatu ketika mereka cara mentok diskusi pada podo pintere cara level IQ-nya sama. Tapi ternyata ya walhasil dalam perdebatan ilmiah itu orang yang senantiasa menghadap kiblat itu pandangannya lebih jauh, hatinya lebih jernih dan emosinya lebih terkontrol dibanding yang ngadepnya ya bebas itu. Jadi ada keunggulan secara psikologi itu membangun fokus.
hatinya menghadap ke Baitullah sehingga selalu fokus pada Allah, cepat dapat inspirasi. Nah, makanya untuk kaum santri, ya siapapun lah, coba ini bisa menjadi pertimbangan kalau memilih tempat duduk, usahakan yang menghadap kiblat. Itu ada hikmah yang terdalam dan mendalam yang akan kita dapatkan dari menghormat arah ini. Maka ketika buang air itu dilarang ke arah kiblat karena itu arah yang terbaik. Jadi sayyidu jiyah likuli syai'in ashraf. Sesuatu ada kemuliaan dan kemuliaan arah adalah kiblat. Maka jangan dipunggungi. Maka lungguh kalau mancal kiblat itu makruh kan? Tidur mancal kiblat makruh. Hadapi, jangan dipancal, jangan dipunggungi. Apalagi kalau buang air ya, tidak boleh menghadap kiblat atau memunggungi. Subhanallah. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Begitu ya Rasulullah itu punya aturan yang sangat luar biasa dan aturan itu jauh 14 abad yang lalu telah diterapkan dan ternyata diteliti orang-orang sekarang semuanya ilmiah dan masuk akal. Ya, subhanallah. Demikian, semoga bermanfaat. Kebetulan dalam bahasan kajian kitab hadis targhib wa tarhib kali ini membahas tentang beberapa larangan untuk kebaikan. Tadi sudah disampaikan beberapa materi hadis dari kitab teks aslinya dari kitab hadis targhib wa tarhib tentang beberapa larangan untuk kebaikan termasuk tidur tengkurap dan lain sebagainya. Dan silakan bagi Anda yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa masuk telepon boleh di 02953858877. Sementara untuk pengguna WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan boleh di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Monggo. Begini apa, Tadi disebutkan bahwa kalau kita buang air tidak boleh menghadap kiblat, memunggunginya ya. Tapi kalau misalnya septic tanknya itu di arah barat dan kita harus arahnya ke sana, bagaimana apa? Seperti itu menyikapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita tidur gitu ya, tidak boleh harusnya menghadap kiblat ya, Tapi kalau kasurnya juga tidak menghadap kiblat, bagaimana? Misalnya menghadap ke arah timur gitu gitu. Mohon penjelasannya mengenai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, barat itu belum tentu kiblat begitu. Jadi barat itu belum tentu kiblat. Jadi kiblat itu ya arah seperti sholat itu. Kalau posisi Indonesia itu kan 75 derajat ya, rontok miring lah itu. Jadi kalau posisinya kasurnya itu ke mujur timur barat ya rontok serong lah, serong itu lah, atau luruskan tidak ke kiblat gitu loh. Jangan seperti arah sholat. Kemudian tentang buang air yang ke arah kiblat, ya sama. Kalau posisinya ke barat itu tidak kiblat, tapi kiblat itu seperti arah sholat. Dan hal itu juga bisa dimengerti kalau larangan itu untuk buang air ke arah kiblat dan mengunggungi kiblat itu kalau di tempat terbuka. Kalau tempatnya tegalan seperti itu enggak ya? Ya, tegalan di sawah, di tambak, di kali gitu. Kalau di tempat permanen yang ada rumahnya, ada rumah atau di dalam rumah atau di dalam bangunan permanen atau ada apa istilahnya tembok aling-alingnya ya tidak dipermasalahkan untuk arah itu karena ada batas yang membatasi. Tapi kalau langsungan di tempat terbuka ini yang dimaksud larangan buang air menghadap dan memunggungi kiblat. Baik, sudah sangat jelas nggih yang sudah bergabung, Mas Udin Juwana yang sudah bergabung tadi. Baik, karena memang untuk Anda mitra pas yang kurang jelas juga boleh bertanya kembali. Monggo Anda bisa masuk di 085277999101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah telepon kembali. Halo, Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa di mana? Bunda Muna di Wedari, Mas. Monggo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. mengenai
Mas niku doa menawi badhe khatmil Quran niku nek bersama-sama niku sing sae Allahummarhamni napa Allahummarhamna. Ingkang nomor kalih menawi mas khatmil Quran biasane niku kan ngangge Quran juz-juzan niku. Lah niku do ngastane niku kadang niku dibekuk-bekuk ngoten niku lho Bang, ngoten niku sae napa angsal napa mboten, sing sae pripun ngoten sing napa kersane napa dilembarke napa angsal dibekuk ngoten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kitab Risalatul Qurra wal Huffaz, kitab ini penasihnya Mbah Yai Arwani Al-Hirmi Kudus. Penulisnya kalau nggak salah Kiai Amin. Itu ada beberapa adab ketika membawa dan membaca Al-Quranul Karim. Adab membawanya itu disunahkan menggunakan tangan kanan dari mengambil dan membawanya. Kemudian dipondong itu ya begini, kalau di visual ya di Facebook begini. Ini posisi membawa Al-Quran yang paling bagus, mushafnya ya, atau begini. Itu ada ya, cuma kitab itu langka ya, termasuk kitab lama, sekarang mungkin ada cetak baru nggak tahu, cuma saya punya itu. Ini posisi paling bagus, atau begini. Jadi tidak dibenarkan membawanya begini. Di samping itu tidak benar, tapi di dada, dipondong atau dipikul gitu. Nah, jangan dicangking. Kemudian meletakkannya harus lebih tinggi daripada lutut. Jadi meletakkannya lebih tinggi daripada lutut. Dan tentunya mengambilnya punya wudu, menutup aurat. Ini adab. Nah, sekarang kalau mushaf itu kemudian dilempet, disaih itu ya tak beradab itu, namanya kitab suci itu. Karena ini kitab suci bukan kitab komik. Kalau kitab kuning gitu ya itu pun tidak bagus cara ta'lim muta'alim kan, tidak menghargai ilmu. Karena orang itu kalau ingin ilmunya manfaat ada 4 hal yang harus dihormati, 4 atau 5 ya. Satu, menghormati sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, ahli ilmu dihormati kabeh walaupun tidak gurunya, tidak syekhnya, tapi mereka orang alim, hormati, ta'zimi, maka kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Nomor 2, ahlul ilmi, keluarganya orang-orang yang berilmu. Kalau kiai ya putrane kiai, istrine kiai, zuriyahnya kita muliakan. Kalau santri ya hormat karo gurunya, ya sak keluargane, sak duriyae. Itu menjadikan ilmunya bermanfaat. 3, alatul ilmi, alat ilmu, kitabe dihargai, tempatkan pada etalase yang bagus. Itu cara kitab ya aja didelek sak gen-gen, tapi ya pesankan buffet yang mahal, etalase yang cantik, biar ilmu itu mewah. Karena kitab-kitab yang telah dibaca dipakai itu kan usang, tergantung pada peletakan kan. Kalau diletakkan di belakang rumah atau berkumpul dengan sampah atau di gudang ya menjadi nilainya sampah kan. Kalau ditaruh di etalase yang mewah, yang bagus, ditempatkan di ruang tamu akan menjadi ya semacam ya pajangan, tapi pajangan yang indah dan cantik. Karena itu ilmu. Dan itu cara agar ilmu kita manfaat. Kemudian majalisul ilmi, tempatnya ilmu juga harus dimuliakan. Tempatnya ilmu berarti kalau madrasah, pesantren, termasuk dampare, maka adabe santri kan dampar sing biasa nggo ngaji ku kan makruh untuk diduduki kan. Walaupun dampar itu, tapi biasa untuk ngaji Quran dan kitab itu enggak berani duduk itu santri-santri itu. Dulu cuma entah harus sekarang itu ya. Itu adab itu. Kemudian 5 itu ya tentunya adalah
muta'alim yang mengajari, tentunya kita muliakan kiainya, gurunya, ustadznya. Nah, artinya alatul ilmi, kitabnya ya aja dilengkok-lengkok gitu ya. Kemudian dalam berdoa, doa khatmil Quran itu beda dengan senandung khatmil Quran. Kalau Allahummarhamna bil Quran itu senandung khatmil Quran, ya lagu istilahnya, lagu ketika khatmil Quran. Pakai na apa ni, sebetulnya dalam konsep berdoa itu ya sama. Kalau kita berdoa menjadi imam atau dalam kebersamaan yang menggunakan dhamir na, mutakalim ma'al ghair, nahnu, ana, kami. Kalau pribadi ya ni, mutakalim wahdah, saya, Allahummarhamni. Itu udah berlaku pada sistem berdoa. Dalam fatwanya Kiai Nawawi Al-Jawi dalam kitab Adzkar itu makruh hukumnya kalau mengimami suatu doa, lebih-lebih doa kunut dalam sholat subuh atau dalam kunut nazilah atau kunut witir, atau dalam doa-doa lain itu menggunakan dhamir mutakalim wahdah. Disebut dengan bahasa kurang lebihnya itu korupsi. Itu orang nakal dan ngorupsi. Kenapa? Lah orang lain disuruh ngamini untuk dia sendiri, padahal dia itu dibayar jadi imam. Lah jadi imam kok untuk dirinya sendiri, kemudian makmum suruh amin begitu ya. Itu ngorupsi doa namanya. Makmumnya nggak kebagian karena itu hanya untuk imamnya saja. Ya ini kebersamaan kok dipek dhewe, padahal ada satu organisasi jak nyambut gawe untuk duit dipek ketuane dhewe ya, itu sama itu. Ya kalau jadi imam atau kebersamaan ya Allah marhamna Rabbana bukan Rabbi, ya Allah mahdina bukan Allah mahdini. Nah itu dalam prinsip perdoaan ya begitu ya, disunahkan begitu, kalau enggak dianggap korupsi donga. Oh, jadi termasuk perilaku koruptif istilahnya begitu. Nah, itu enggak bagus itu. Baik, sudah gamblang ke Ibu ke. Yang ingin bergabung kembali Anda bisa telepon Mitra Pas, Anda bisa masuk untuk bergabung kembali, banyak saluran kami buka. Telepon di 0295385877. Komentar di fanpage karena kami juga punya audio visual untuk ini Mitra Pas, untuk tayangan kami ya, podcast kami. Anda bisa bergabung di fanpage Radio Pas FM 42. Kemudian untuk WhatsApp di 085277999101. Dari hamba Allah di KN yang sudah WA pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam. Baik, mendengarkan apa yang disampaikan Abah Yai, Muhli Sulati Khairon. Saya tertarik bahkan setiap hari habis subuh, sedemikian juga setiap hari jam 12 dan jam 17, kajian yang lain berarti. Bahkan apa yang disampaikan tadi di Baligul Arni Walsu Ayah ini materi tadi mungkin sebagai referensi untuk ibadah kita lebih khusyuk dan ikhlas. Nah pertanyaannya, salahkah apabila ada sekelompok juru dakwah dari lain daerah untuk mengembangkan agama kita, ada yang menganggap sepele dengan memandang sebelah mata, sedangkan mereka juga dakwah setiap habis sholat cukup membaca satu hadis. Mohon pencerahannya ya. Balighu anni walau ayat itu hadis. Itu hadis Rasul yang dulu khitabnya itu ke sahabat Umar bin Khattab. Itu Umar secara fisik di dawuh Rasulullah, sampaikan dariku kepada manusia walau satu ayat. Itu sahabat itu. Kalau kita menyampaikan satu ayat ya dong yojo malah salah nanti. Jadi agama itu harus wilayah yang berbicara adalah wilayahnya yang ahli agama. Itu sebaiknya begitu. Tidak semua orang berbicara tentang agama. Kalau kita mempelajari tentang sosiologi masyarakat Jawa dulu kuno, itu kan ada disebut kaum ksatria,
Brahmana, Waisa, Kuca dan sebagainya begitu ya. Itu menunjukkan strata sosial sesuai dengan di studio. Selamat pagi mitra kemampuan Pasempati di mana dan kelas sosial. Orang sudra nggak boleh berbicara tentang agama. Orang sudra itu pekerja. Kesatria, orang pemerintahan nggak boleh berbicara tentang agama. Agama ya para brahmana, para profesor, para doktor, itu kalau gelar akademik ya. Kalau para syekh, para ulama, jamnya para alim, ya para kiai, para ustadz. Agar apa? Agama tersampaikan dengan benar. Agama muncul dari sumber yang benar. Karena ilmu itu perlu sanad loh. Sebab al ilmu bila sanatin, ya man qala sya'a masya'a. Orang ilmu itu kalau tanpa sanad, orang itu akan berbicara ya sak penak-penake dhewe gitu loh. Kalau semua orang berbicara tentang agama, ya sekilas kayak benar tapi salah. Kalau benar mungkin menurut analoginya sendiri, analisisnya sendiri, ro'yunya sendiri. Sementara ilmu itu bisa sanad, ilmu itu dengan sanad. Sanad, kiai ini dulu muridnya kiai itu muridnya itu. Dan omongan gurunya, dawuhnya gurunya yang menjadi referensi. Nah begitu. Itu ilmu, agar ilmu itu tidak ngelantur, tidak menurut saya. Ilmu kok menurut saya, agama kok menurut saya. Kalau menurut saya, agama kok saya, agama itu urusannya Allah. Agama itu dari Rasulullah, maka harus ada sanad ke Rasulullah. Bukan menurut saya, walaupun profesor doktor umpamanya. Tapi jangan, agama tidak boleh menurut saya. Nah, makanya dalam tradisi santri itu, apapun yang dia katakan itu ditendensikan, direferensikan, atau makhotnya ada. Itu makhotnya dari mana, diambil dari referensi kitab apa, kata ulama siapa, ngendikane dawe yai sinten, begitu kan. Kecuali yang sudah terang benderang, memang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu supaya agama itu tersampaikan dengan benar. Nah, apakah tidak boleh setiap ba'da sholat membaca satu? Bagus, kalau memang dia ahli, tapi sebaiknya yang ahli itu loh. Dalam arti ahli itu belajar dia, karena sekarang kan banyak toh, hanya model buku terjemahan diterangke. Dia tidak tahu substansi daripada hadis itu. Ya sekarang kalau berjumpa dengan ayat-ayat yang ekstrim, hadis-hadis yang ekstrim, yang sebetulnya perlu penafsiran, karena ayat itu kan ayat yang, kalau ayat ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Yang muhkamat bisa langsung untuk dalil, tapi yang mutasyabihat perlu penafsiran. Penafsiran itu harus dari ahli. Man tafassarul Qur'an min ghairi ahli fatabawa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berani menafsirkan ayat sementara dia bukan ahlinya, siap-siap aja, siapkan dirimu masuk neraka. Ngeri kan? Ini menyampaikan ayat kok diancam masuk neraka, pasti menyesatkan. Ayat nanti akan dimaknai menurut nafsunya. Kan bahaya. Ada berapa banyak ketua ahli agama yang katanya agama menyesatkan umatnya, berapa banyak tak terhitung. Berapa banyak yang katanya tak tahu agama, tapi dia nggak tahu karena model terjemahan, menyesatkan banyak. Itu kalau seperti di YouTube itu ada namanya Gus-Gus siapa itu, yang aku Gus Nur atau siapa itu. Semua yang takut pada Allah ada ulama, sampai ayam-ayam pun, ular-ular pun itu ulama. Itu contohnya itu kalau berbicara tidak berdasarkan ilmu, dan ilmu tidak ada sanadnya. Dia mencoba mengotak-atik ayat sesuai dengan ro'yu pendapatnya gitu ya. Ya salah lah pasti itu. Maka itu yang dimaksud Rasul. Man tafassarul Qur'an. Hadis juga demikian. Hadis kan nanti ada kelasnya, klasifikasinya masing-masing. Ya. Sehingga harus tahu, minimal pernah belajar musthalatul hadis lah.
Kalau enggak ya nanti pasti enggak tahu ujung hadis ini maksudnya apa begitu. Nah, kalau hanya sebatas membaca ya satu hadis dibaca tekstual yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit. Contohnya innamal a'malu binniyat. Sabda Nabi segala sesuatu tergantung pada. Tapi sebaiknya yang menyampaikan yang ahli. Itu mau dari manapun boleh, kampung lain daerah, dalam daerah. Yang penting dia ahli dan betul-betul menguasai. Istilahnya metodologi mengajarkan orang kalau menyampaikan agama itu. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manaqibnya kan mengatakan la yambaghi li irsyadin nas gitu ya. Tidak baik bagi orang yang menunjukkan manusia, orang-orang yang mengajak pada jalan agama illa kecuali dia itu menguasai satu ilmal ulama wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Ora sayukjo, tidak baik, tidak pantas. Kalau kita ngajak-ngajak orang di jalan Allah, takwalah pada Allah, ayo Islam yang baik. Berbicara tentang Islam, berbicara tentang takwa. Orang dipaksa untuk takwalah. Kecuali dia menguasai 3 disiplin ilmu. Pertama, ilmal ulama. Ilmunya ulama. Ilmu ulama ya ilmu dasar, ilmu dasarnya ulama itu ya ilmu Quran, hadis, nahwu, shorof, itu ya badik, ma'ani, usul fikih, mustalatul hadis. Iki dasar namanya ilmu ulama, ilmu sejarah, ilmu rawi, tahu semua. Sehingga nanti kalau mau hadis, mudeng karepe iki ngene, ayat iki mudeng karepe ngene, begitu. Kalau ndak ya akan ngomong ngalor ngidul gitu kan, banyak kayak begitu. Nah, karena tidak menguasai dasar ilmu ulama, ilmunya ulama, disiplin ilmu dasarnya. Fikih kudu harus ngaji kitab lah, minimal Wahab lah, gitu loh. Safinah, Riyadul Badi'ah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in ya, Fathul Wahab. Syukur Mahali, Ikhya diwaca kabeh. Fathul Mu'in sarai diwaca, I'anatul Thalibin, Fathul Qorib sarai diwaca, Khosyatul Bajur, luas nanti. Ketika dia ngaji hadis ketemu fikihnya, tahu pandangan kai ulama ini begitu. Jadi akan menyampaikan informasi agama yang benar. Nomor 2, dasarnya orang selain dasar pertama yang pantas menyampaikan agama itu, 1 menguasai ilmu ulama. Nomor 2, hikmatul hukama, hikmahnya para hukama. Referensinya harus punya referensi ke banyak-banyak ulama-ulama besar. Membacalah, harus banyak referensi, banyak literasi. Membaca kitab, ada karyanya Mbah Syahal, membaca kitab karyanya ulama-ulama mana saja. Hikmatul hukama, bagaimana hikmah-hikmah orang-orang bijak ini. Itu kalau tidak demikian orang mudeng nanti. Agama menjadi produk otaknya. Menurut saya, gitu. Itu bukan agama itu. Agama itu pakem dari Rasul Muhammad SAW. Kemudian siyasatul muluk, harus tahu siasah, ilmu siasah, politik. Muluk itu jamak dari malik, dari malak, artinya dari malik ratu. Siyasatul ratu-ratu, siasah politik internasional, harus tahu politik nasional dan internasional. Kiai harus melek politik, pendakwa harus tahu tentang politik, harus tahu pergerakan politik, pergerakan negara. Sehingga kalau terjadi kezaliman, penguasa yang zalim, kita tahu harus berbicara, harus berspeak up bahasa orang sekarang. Karena membiarkan kezaliman itu zalim. Jadi membiarkan kezaliman itu zalim. Wah, itu namanya kiai yang frontal melawan. Melawan boleh kalau ada kezaliman, dan itu sah dan legal secara syar'i. Wala udhwana illa 'ala dzalimin. Tidak boleh ada perlawanan, permusuhan kecuali telah terjadi kezaliman. Jadi ulama, pendakwah, kiai harus melek politik, dan itu standar ilmu yang harus dikuasai, sehingga nanti
nggak lucu, nggak ngomong corone, nanti bisa diterima banyak halayak lah. Kalau 3 disiplin dasar ilmu ini dikuasai, ya. Ilmal ulama, hikmatul hukama, wasiasatul muluk. Nah, ini melek politik. Nah, sehingga pergerakan yang terjadi di kabupaten ini, provinsi, negara ini, dunia apa harus tahu. Karena ulama itu tugasnya menyambungkan informasi ke umat, gitu loh. Itu. Baik. Nah, tapi nanti, wow, kan ada itu Mas Aryo. Oh, kiai yang berpolitik tuh kayak kotor jauhi. Iya, rembok nggone dhewe. Gitu jawabnya. Itu propaganda orang-orang dulu, kaum nasionalis dulu itu punya propaganda. Kalau kiai melek politik itu dikecam, ya, dipropagandakan kiai yang berpolitik, kiai kotor, kiai najis dan sebagainya. Kiai yang ikut ngurusin negara itu kiai begini begitu. Lo. Arep mbok pek dhewe piye negara iki. Ini bukan kerajaan, Bro. Ini negara dengan sistem demokrasi. Ilmunya politik. Kebersamaan mengurus negara ini bukan balik satu gelintir orang atau golongan atau oligarki. Enggak, ini milik bersama. Disebut negara itu ya ono rakyat, pejabat, kemudian ono ahli hukum, polisi, tentara, itu negara namanya. Rakyat ini bagian tekan negara. Maka ulama bagian tekan negara. Jadi tidak boleh kemudian yang penting ngibadahi ya. Jadi seperti setanul akhros, setan yang budek tuli, kalau walaupun ulama, kalau tidak pernah punya kepekaan sosial dan tahu tentang kondisi negaranya. Setan tuli. Setan buta. Tapi setan ora kanggone gitu. Ya, jadi hanya mikirnya diri sendiri, waris penting Allah, iya negaramu rusak disjur wong, kalian diam. Itu dianggap seperti setan yang tuli, yang buta. Setan aja, elek aja budek ora kanggone. Maka tidak boleh. Lihatlah ulama-ulama itu. Maka begitu berani kalau ada kezaliman. Imam-imam mazhab, Imam Malik itu sampai di penjara itu karena punya ideologi, punya pemikiran yang bertentangan dengan penguasa. Dan banyak tokoh-tokoh lain itu yang akhirnya di penjara dianggap melawan dengan kebijakan penguasa. Dan itulah sejarahnya. Karena ulama tidak boleh diam ketika ada kezaliman, tidak boleh kompromi kalau ada keharaman, kezaliman. Haram ya haram gitu loh. Karena hukum itu disampaikan secara hukum itu harus disampaikan dengan ketatnya. Adapun kalau dakwah ya dipilih yang ringan. Kalau menjalankan ya sak kemampuan, tapi hukum harus disampaikan dengan apa adanya itu. Enggak boleh kompromi nanti kalau ngomong. Sekarang kan banyak itu orang-orang yang ketika sudah didekati pejabat, dikasih sesuatu, kemudian disuruh membackup, yes oke sendika dawuh. Ini mental apa? Mental proposal ini kan banyak. Orang-orangnya bermental proposal sehingga ketika walaupun terjadi kezaliman karena punya kedekatan, didekati, dikasih sesuatu, kemudian ya oke bos gitu ya. Model oke bos itu kan banyak. Sehingga kegiatan agama, bahkan tokoh-tokoh agama sebagai tameng penutup kebrubrukan dari suatu sistem yang berjalan, sistem pemerintahan yang amburadul. Ini banyak Mas Ari, ya kan. Jadi bukan pembenahan dan introspeksi, tapi justru mencari tameng keagamaan, bikin istighosah gitu kan, maulidan untuk apa? Untuk membackup sesuatu kekuasaan. Untuk melegalkan paring pangestu, support sosial, Indonesia damai, gitu. Damai kok karo wong sing gawe kezaliman, damai kok dengan karo koruptor. Tidak ada perdamaian dengan kezaliman. Wala udwana illa ala zalimin. Begitu punya prinsip itu. Termasuk itu siasatul muluk yang ilmu dasar itu. Kalau nggak tahu itu ya begitu Mas. Istighosah dijadikan alat untuk melegalkan satu kesalahan. Iki kan ngeri gitu. Dan ini ada di negara Konoha jadi bahasa Jawa. Bikin istighosah akbar itu.
untuk mendukung satu orang, untuk membenarkan tindakan satu orang, untuk membenarkan kekuasaan yang terbentuk menjadi oligarki. Oligarki ya kekuasaan yang dikelola bolo-bolone kabeh begitu loh. Masya Allah, ini apa yang terjadi dalam negara kita ini? Jangan pakai merek agama lah. Dan tokoh-tokoh agama mbok ya Masya Allah punya harga diri, punya integritas diri. Yo ngeleh, butuh berkat ya butuh, tapi mbok ya ini la haula wala quwata illa billah. Ini keprihatinan yang mendalam sebetulnya. Baik, yang seperti itu biar seperti itu. Sementara yang santri yang punya idealisme dan ilmu kuat biar kontrol sosial. Iya harus ada itu, karena tadi itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir yang menghentikan kan begitu. Jadi ulama itu harus tahu kondisi negara, harus tahu siasatul hukama kan. Bukan saya yang berbicara, tapi ini ngendikannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seorang wali agung idolanya bangsa Indonesia itu kan. Dari kaum sufi. Kaum sufi bergerak loh. Sejak dulu kaum sufi, kaum thariqah itu tidak membiarkan negaranya dikuasai penjajah Belanda. Itu artinya kaum sufi, ulama dulu itu sangat peduli terhadap bangsa dan negaranya. Dan sistem pemerintahannya. Melawan Belanda dulu. Kekuasaan yang otoriter, yang diktator. Berani itu kan, cukup penggeraknya para kiai, para ulama, tokoh-tokoh sufi, tokoh thariqah kan tuh. Tidak seperti sekarang dikebiri karena ada propaganda. Sudah kiai sampean zikir mawon niki ngursane kula. Iya negara akan dikuasai orang-orang jahat. Sudah kiai sampean mondok sementing tenang pun kita urusane akan dikuasai koruptor negara ini. Dan itu propaganda sejak dulu kaum nasionalis begitu. Sehingga peran santri kiai itu tidak punya. Ya kiai dapat peran ya kalau tadi ada negara geger bikin istighosah ya ini dananya gitu. Nanti santrinya 100 ribu atau 500 ribu atau 1 juta atau berapa. Itu sebagai tameng dan bember ketika harus main semua ya, harus main semua gitu. Sesuai dengan tupoksi atau domain masing-masing. Baik. Yang sudah bergabung di 385877. Assalamualaikum Pak Syafempati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menyikapi niku wau nganu napa masalah kedzaliman. Sakniki kan dipun biarkan katanya membuka aspirasi rakyat. Tapi kadang-kadang kebablasan itu mereka seperti yang kasusnya Pak Jokowi. Apakah itu termasuk orang yang suka membuka aib orang lain? Mereka yang pinter-pinter juga bisa dalil, tapi kok membuka aib orang lain sampai sebegitunya. Padahal Pak Jokowi juga punya peran yang bagus di negara kita, tapi kok diolok-olok seperti itu. Apakah itu termasuk aspirasi apa kedzaliman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya itu kedengkian terhadap seseorang menyebabkan orang itu hilang akal dan hatinya sehingga berperilaku menzalimi. Karena kedengkian akhirnya menzalimi sehingga menebarkan fitnah, membuka aib dan sebagainya. Ini kejahatan dasar manusia karena iri dengki. Di kejahatan dasar manusia pertama kan kesombongan, dua kedengkian. Kesombongan itu lahir di surga. Ya, kemudian keserakahan, kedzaliman, kesombongan, kemudian keserakahan, kemudian iri dengki. Ini penyakitnya manusia yang paling tua. Kesombongan dimunculkan pertama dari iblis. Malah di surga nggak ya? Di surga. Terjadinya di surga. Tapi untuk manusia kan kesombongan. Tadi ya, iblis disuruh sujud dengan Adam, aba wastakbara, moh dan sombong. Kemudian keserakahan, Adam dan Hawa. Adam, anta wa zaujuka fil jannah ya Adam, engkau dan istrimu di surga Adam. Gih Gusti, wala taqraba hadis syajar, tapi jangan dekat-dekat ini ya. Tapi ya Adam dan Hawa tetap mendekati satu yang dilarang. Nah, keserakah itu sifat dasarnya manusia.
Ketiga, iri dengki. Ketika di dunia Qabil dan Habil saling membunuh antara saudara karena kedengkiannya. Nah, dan ini akan terjadi terulang pada manusia hanya beda tokoh dan tempat. Ketika ada 3 penyakit tua ini, sudah hancurlah peradaban itu. Kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Sehingga orang yang baik bisa di-framing menjadi buruk. Yang sudah punya banyak masih kurang banyak. Dan yang punya kedudukan pasti semakin berlaku dak sio, jumawa, adigang, adigung, adiguno, sombong. Naudzubillah min dzalik gitu. Baik. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877, kemudian WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101, dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Nono ini menanyakan tentang yang namanya tidur ini kan kadang berubah posisi, Yai. Pengennya kita itu ya tidak menggurep, tapi tiba-tiba bangun-bangun loh kok malah menggurep seperti itu. Ini bagaimana, Yai? Kemudian juga ada beberapa literatur hadis yang mengatakan itu miring, kalau tidak salah miring ke kanan kayak yang sesuai sunnah anjuran untuk tidur mencerahnya, tetapi pada saat bangun-bangun kok tidak miring lagi, ini bagaimana ini? Ya balik miring. Ya yang penting awalnya kan, kalau tidur kan di luar kesadaran ya. Ya mengkurep, ya melumah, ya menungging, ya melungker, ya gitu ya. Tapi yang penting awalnya itu dimulai punya wudhu, kemudian mulai dari sisi kanan dulu atau sisi kiri. Tapi yang afdol yang sisi kanan, itu yang sunnah. Bangun kan demikian kan. Kenapa orang bangun tidur itu rentan kena saraf kejepit? Kalau cara bangunnya salah. Karena posisi pada waktu tidur itu kan ya sistem tubuh belum bisa berfungsi secara normal. Sehingga kalau awal bangunnya keliru, ini berpotensi menjadikan saraf kejepit. Ini menurut dokter, ahli kesehatan. Maka bangun yang baik juga demikian. Jadi bukan dimulai teko mlumah tapi dari miring. Jadi mengawali tidur dari miring, dari sisi kanan, dan bangun pun demikian dari sisi kanan. Sisi kanan, jadi kalau mau melumah, kemudian kembali ke sisi kanan atau sisi kiri, kemudian biarkan terpejam, melek matanya, biar ruhnya kumpul. Karena ketika orang tidur itu kan ada 3 ruh yang lepas dari badan. Biar kumpul dulu ruhnya, nyawone kumpul, miring nengen, kemudian bangun dari sisi kanan. Itu aman, sehat, tidak kena saraf kejepit. Tapi kalau begitu melumah langsung bangun, ya begitu, ini berpotensi kena saraf kejepit. Jadi karena pola tidur dan bangun yang salah, ini loh potensi besarnya orang kena entah saraf kejepit atau kecetit. Nah, begitu. Kan luar biasa, itu sunnahnya Rasul, berarti ternyata sedemikian hebat loh sunnahnya Rasul itu. Masalah tidur aja, bangun dan tidur itu, Masya Allah itu. Baik, ini terakhir Yai yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, maaf mau tanya, bagaimana hukumnya? Ini yang ditanya hukumnya ini. Membaca Quran surat Yasin di sini ditulis karena sudah hafal dengan cara berjalan atau sambil melakukan kegiatan yang lain, misal sambil kerja, nyapu, ngepel, bersih-bersih dan sebagainya. Ini bagaimana, Yai? Ya tetap membaca Al-Quran ada adabnya. Membaca Al-Quran itu sunnahnya membaca ya, membaca tanpa teks, tanpa mushaf, sunnahnya tetap punya wudhu. Walaupun tidak punya wudhu pun boleh membaca ayat Al-Quran yang tanpa mushaf atau hafalan. Tidak punya wudhu boleh. Asal tidak dalam posisi haid, junub, dan nifas. 3 ini yang tidak boleh. Posisi haid, nifas, junub,
walaupun hafal tidak boleh membaca ayat Al-Quran, walau satu ayat. Semua hadas besar nggak boleh ya? Iya, hadas besar nggak boleh. Kalau hadas kecil kan wudhu itu hubungannya dengan membawa mushaf, menyentuh dan membawa mushaf. Tapi kalau membaca boleh, berarti sambil kerja, sambil jalan membaca Yasin atau lain boleh. Bagus tuh malah, termasuk zikir. Asal tidak haid, nifas dan junub. Nomor 2, berhubungan dengan tempatnya tidak di kamar mandi, tidak di WC, tidak di tempat penyembelihan hewan, tidak di tempat sampah. Itu boleh. Tapi di tempat-tempat yang kotor ini makruh, jangan. Nyebut Allah gitu aja makruh, apalagi sampai ayat. Itu, jadi itulah untungnya orang kalau hafal itu bisa membaca dalam kondisi apa, daripada sibuk membaca HP, nyekrol TikTok ya lah. Kerja sambil baca Yasin, jalan sambil baca Yasin. Saya punya temen Mas Ari, kalau jalan bermotor itu wiridnya membaca Yasin sampai ratusan kali. Juga punya temen tuh kalau sholat itu yang dibaca Yasin tok sampai 7 kali, 4 kali itu. Sholatnya panjang mau coba tombah. Yasin itu luar biasa. Apalah. Jadi dalam kesibukan kesehariannya ya murojaah Yasin. Saya bisa Mas itu tak prakteknya itu. Cumanya Yasin toh. Itu Yasin sangat aman itu. Itu kalau bisa Masya Allah hebat itu. Jadi berkendara kalau baca Yasin itu sip kan itu. Walau hanya Yasin, karena diri ini harus ada hafalan Quran walau satu ayat, walau satu surat, walaupun satu juz harus ada. Karena Allah itu kalau badan ini ada ayat Al-Qur'annya itu kalau mau mengadab enggak jadi. Hafal Quran, walau satu ayat, walau satu surat, walau satu juz, syukur gelembengan 30 juz gitu. Tapi kemampuan orang berbeda. Dan kalau apalnya harus murojaah, karena orang hafal Quran kalau dilupakan itu ada adabnya, ada balaknya. Hafal satu ayat kok lupa itu, hafal satu surat kok lupa, hafal satu surat, hafal 30 juz katanya hafid kok lupa. Ini bahaya ini. Bisa secara psikologi menimbulkan kefasikan, kemunafikan. Maka banyak kenapa, mohon maaf, sejarah menulis kenapa para penghafal Quran itu banyak yang terjangkiti penyakit munafik. Ini saya mereferensikan kalimat dari Gus Koyum Rembang berdasarkan literasi sejarah. Dan yang membunuh sahabat Nabi itu juga para penghafal Quran. Kenapa? Kebanyakan fasad dalam hafalannya rusak, sehingga secara psikologi terganggu dia. Kesolehannya mulai hilang karena melupakan hafalan. Allah aja dikhianati, ayat aja dikhianati, apalagi pasti moralnya juga ikut rusak walaupun hafal. Makanya hati-hati loh para hufadzul Quran, betul-betul jaga hafalanmu, jangan sampai lupa walau satu ayat walaupun satu huruf gitu. Karena akan berdampak pada psikologi. Dan sejarah mencatat, saya menukil dari kaulnya Gus Koyum. Gitu, maka sekarang tren hafid, apik, bagus, tapi dijogo. Kalau enggak, mentalnya akan rusak. Nah, penyakit mental munafik. Betapa banyak, mohon maaf, yang katanya hafal Quran tapi tersangkut kasus hukum, kasus sosial dan sebagainya. Banyak tak terhitung. Naudzubillah min dzalik. Padahal hafal Quran. Nah, pasti bisa dipastikan hafalannya rusak, Mas. Tidak bisa menjaga. Maka mohon maaf, kemuliaan bukan hanya hafal Quran. Menjadi orang yang sholih saja sudah bagus, walaupun menghafalkan satu ayat. Ya gitu loh. Nah, sekarang trennya kan, wow, kudu hafal Quran. Akhirnya banyak orang stres kan karena tidak punya kemampuan menghafal, dipaksa menghafal, hafal kemudian lupa. Bukan hanya stres, tapi moral, akhlaknya juga terganggu. Dan itu yang terjadi saat ini. Itu. Baik. Yang pagi ini juga sudah bergabung, terima kasih
tiba saatnya kita mohon pamit undur diri ya, karena sudah di penghujung waktu. Dan sebelum kita closing, mohon doanya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa pada penerangan, bertambahnya ilmu, dan kemampuan menjalankan ilmu itu. Bertambahnya ilmu, yang tidak bertambah hidayah, maka akan semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita senantiasa mendapat tambahan ilmu dan tambahan hidayah yang akan semakin tambah dekat dari Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Akhirnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.